Tidak buruk, tidak buruk. Bagus. Kepala desa. Kepala desa. Wei Wei sudah ada di dalam kamar. Tinggal menunggu si bodoh Dachan kita. Dachon, putra kepala desa. Pastikan untuk The film was translated and narrated by M Media. Jangan mendekat. istri. Giova. Ini adalah surat penerimaan dari Longchamp. Simpan baik-baik. Masalah ini tidak boleh bocor. Aku tahu, aku tahu. Ayah, lihat. Mulai sekarang, aku akan menjadi satu-satunya mahasiswa di desa. Masalah ini harus benar-benar dirahasiakan. Menjaga rahasia. Rahasia. Ayo, ayo, ayo. Berjuanglah keras. Tahun ini, biarkan putraku, biarkan aku menggendong cucu yang besar dan gemuk. Ayo, ayo, ayo. Duan Wei Wei. Lalu kenapa jika kau masuk Longcheng, kau tetap hanya membuat gaun pengantin untukku? Pergi sana. Istri. The film was translated and narrated by M Media. Aku, Duan Wei Wei, bersumpah kepada langit. Mulai sekarang, tak ada lagi ikatan dengan keluarga Duan. Suatu hari, aku akan terpandang. Penderitaan yang telah aku alami, kalian pasti akan membayar 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Mengapa tidak ada gerakan di sini? Lima tahun kemudian. Duan Wei Wei, ketua grup Tianzhen. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Duan terkenal di seluruh dunia. Taipan wanita paling misterius. Dia memulai dari nol. Meskipun dia hanya berpendidikan SMA, dia membangun sebuah kerajaan yang kuat bernilai ratusan miliar. Sungguh menakjubkan. Sebagai sesama wanita, aku ingin belajar darinya. Ketua Duan, PJ, Ketua Grup Longchuan. Area proyek pembongkaran ini, itu kampung lamamu. Sudah waktunya untuk merebut kembali milikku. Ketua Duan, terlalu berbahaya bagimu untuk kembali sendirian. Aku akan pergi bersamamu. Orang-orang itu tidak peduli moral. Mereka lebih buruk dari binatang. Senang ada kau di sana. Lebih mudah menangani semuanya. Baiklah, aku akan bersiap-siap dulu. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Duan, daftar ini mencatat mereka yang dulu bersikap baik kepadamu. Tidak perlu. Aku mengingat semuanya di hatiku. Bibi Sang, ini 100.000. Dulu, kau mensponsoriku 100. Sekarang aku di sini untuk membalas kebaikanmu. Siapa ini? Membagikan begitu banyak uang dan tidak memberiku sedikit pun. Duan Wei Wei, putri Duan Guoju. Mereka beri hanya pada dermawan. Bagaimana kita bisa mendapatkan bagian? Duan Wei Wei. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Jika aku tidak hidup, siapa yang akan doakanmu nanti? Awalnya, kau menikahi adikku yang bodoh. Kau membuat keributan seperti itu.
berpura-pura suci. Pada akhirnya, bukankah kau tetap serahkan dirimu pada pria? Benar, Xiaofeng. Mahasiswa yang kembali dari Longcheng. Lihat, membawa tas bermerek itu. Dan gelang emas besar itu. Dia membeli semua itu sendiri. Xiaofeng bekerja di perusahaan internasional. Sebuah perusahaan di bawah bendera Qiangxiang. Menjabat sebagai manajer. Dia mengharumkan nama kepala desa kita. Sepertinya beberapa tahun terakhir ini, kau belum maju sama sekali. Duan Weiwei, kau bahkan belum kuliah. Ambang batas grup Qiangxiang, kau bahkan tidak bisa masuk. Apa kau tidak tahu? Itu cukup normal kalau begitu. Bertingkah seolah Qiangxiang adalah milik keluargamu. Jika kau begitu sukses, kenapa kau masih membawa tas palsu dan memakai gelang palsu? Berhenti bicara omong kosong di sini. Semua milikku asli. Lihat, lapisan gelangnya mengelupas. Lagi pula channel. Itu 2 huruf C, bukan 2 huruf O kan? Beberapa orang, sejak lahir, hanyalah lumpur di tanah. Apa yang kau tahu tentang barang mewah? Tunggu saja. Duan Weiwei, aku akan mencari ayahmu untuk menghadapimu. Apakah kau masih berpikir, aku masih yang dulu? Duan Weiwei, diam ditindas. Ketua Duai, haruskah kita tangani ini? Tidak perlu terburu-buru. Aku akan urus dia perlahan. Cepat, pergi temui Nenek Liu. Dia dihalangi lagi oleh tim pembongkaran. Oh tidak, ayo cepat. Nenek Liu, dulu, juga orang yang membantuku. Aku tidak bisa membiarkannya ditindas. Baiklah. Berhenti. Siapa kau? Aku Duan Weiwei. Pergi. Nenek, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Wei, kamu kemana saja beberapa tahun ini? Apakah kamu baik-baik saja? Nenek, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku kembali kali ini. Justru untuk membalas kebaikanmu dan para bibi. Atas kebaikan kalian dulu. Dalam mensponsori biaya kuliahku. Sungguh, anak yang berbakti dan baik. Minggir. Jangan ikut campur urusanku, nenek tua. Mulutmu atau tanda tangan. Siapa kalian semua? Memaksa masuk ke rumah orang. Mempermalukan martabat orang lain. Aku bisa menuntut kalian. Aku memang membulimu. Jadi kenapa? Aku yang memutuskan dalam hal pembongkaran. Tanah ini milikku. Grup Qiangsheng tidak pernah menindas yang lemah. Tim pembongkaran kalian, bubarkan segera. Kau bilang bubar dan kami bubar. Kau pikir kau siapa? Urus urusanmu sendiri. Kalau tidak, kau juga akan dipukuli. Nak, cepat pergi. Jangan sampai mendapat masalah karena tulang tua ini. Orang-orang ini nekat. Nenek, jangan khawatir. Merekalah yang seharusnya takut. Aku tunggu yang berani sentuh. Siapa sebenarnya kalian semua? Aku adalah ketua grup Qiangxiang. Duan Weiwei. Seseorang dari keluarga Duan, pantas menjadi ketua grup Qiangxiang. Kalau begitu, aku adalah ketua grup Longchuan. Dia jelas-jelas di luar sana, menjadi pelacur, dan baru kembali setelah menghasilkan cukup uang. Lihat bocah di sebelahnya itu. Lihat, dia jelas-jelas kekasihnya. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, kami akan mematahkan kakimu. Nak, cepat pergi. Jangan menyinggung mereka. Nenek, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Nenek, dulu, aku menerima kebaikanmu. Tanpa kalian, aku tidak akan mencapai apa yang kumiliki hari ini. Itulah mengapa aku sudah menyiapkan untukmu. Di bawah Qiangxiang Real Estate, 100 rumah terbaik. Tinggal atau jual, terserah kamu. Rumah-rumah di bawah grup Qiangxiang. Masing-masing bernilai 5 juta. Bukankah 100 dari ini akan menjadi 500 juta? Saudara-saudara, jangan takut padanya. Ini pasti palsu. Entah itu nyata atau palsu, aku tak perlu bukti padamu. Pei Ji, tangkap dia. Orang seperti ini harus masuk penjara dan merenung dalam minus dalam. Aku ingin melihat siapa yang berani. Aku akan membunuhnya. Berani menyentuh ketua Duan. Mati saja kau. Kalian menyalahgunakan kekuasaan.
melanggar hak milik warga, dan sengaja merugikan penduduk desa. Kalian semua, tunggu saja membusuk di penjara. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong ampuni hidup kami lagi. Beri kami kesempatan. Kami benar-benar tahu kami salah. Wei Wei. Terima kasih. Sudah tolong Nenek selamatkan rumah. Nanek, ini semua hanya kebaikan kecil. Nah, apakah kamu benar-benar Ketua Qian Sheng? Duan Weiwei, kau gadis terkutuk. Setelah menghilang bertahun-tahun, kau tak keluar hadap aku. Kau di sisi lain, belum pulang rumah bertahun-tahun. Jika bukan, karena Xiao Fang memberitahuku, kau ingin menghabiskan hidupmu. Tidak pernah melihatku. Kembali untuk apa? Untuk menunggu dijual demi uang olehmu. Jika aku tidak mendengar dari orang lain bahwa kau sudah menghasilkan uang, aku bahkan tidak akan tahu apa yang telah kau lakukan di tempat lain. Selama bertahun-tahun ini, kau bajingan. Kau permalukan leluhur kita. Mencemarkan langit dan bumi. Kau buat keluarga Duan malu. Sepenuhnya. Ayo, pulanglah bersamaku. Hak apa yang kau miliki untuk menceramahiku? Apa yang kalian semua lakukan dulu? Apa kalian tidak tahu? Ketika Wei Wei masuk universitas, kalian tak bayar biaya kuliah. Apa yang kalian lakukan memang salah. Mengapa kamu ikut campur urusan orang lain? Urusan keluargaku bukan urusanmu. Gadis ini seharusnya tidak usah belajar. Kalau bukan kamu, The film dasar was tua bangka, translated mendukungnya dari and belakang. narrated by Bagaimana Ann dia Media. bisa kabur begitu memberontak? Jadi kau tidak akan kembali. Baiklah kalau begitu. Kau tak setia dan tak berbakti. Maka jangan salahkan aku karena kejam. Ayo. Hari ini kau tanda tangani ini. Kontrak pengalihan rumah. Mulai sekarang, aku ayahmu, tak punya anak sepertimu. Kau ingin menjual rumah yang ditinggalkan ibuku untukku. Jadi kenapa kalau aku menjualnya? Wanita seperti kamu, buat apa rumah? Sekarang ada pembongkaran. Kita bisa menjual dengan harga lebih tinggi. Membeli rumah lain bagi saudaramu. Jika bukan karena tahun-tahun terakhir ini, kau tidak di rumah. Kau tanda tangan ini sejak lama. Aku sudah jual rumah itu lama. Kontrak pembongkaran rumah. Kau berharap tanda tangan ini. Aku tidak akan menandatanganinya. Kamu, Duan Weiwei, sayapmu sudah mengeras. Kau berani merobek kontrak itu. Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Dasar bocah. Hak apa yang kamu miliki untuk tidak setuju? Jangan pikir bahwa kembali saja cukup. Gigolo, kamu punya backingan. Rumah ini awalnya milikku. Kau tidak punya hak untuk mengaturnya. Dengarkan baik-baik. Hari ini, aku Duan Guoshu, dan kau, Duan Weiwei, mengakhiri hubungan ayah anak. Mulai sekarang, kau tidak memiliki hak waris atas rumah ini. Hanya karena aku seorang gadis, kau ingin menjual jatah ujian masuk kuliahku. Hanya karena aku seorang gadis, kau ingin menjualku kepada orang bodoh. Semua hal yang telah kau lakukan selama bertahun-tahun ini, lebih buruk dari babi dan anjing. Aku memberitahumu, kontrak ini, aku tidak akan menandatanganinya. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan apapun dariku. Itu bukan hakmu. Ini pengeluaranmu dari kecil hingga dewasa. Semuanya tercatat di sini. Tidak hanya kontrak harus ditandatangani hari ini. Kau juga harus membayar kembali uangnya. Namun, jika kamu setuju untuk menandatangani, kami bisa berbaik hati dan membiarkanmu membayar lebih sedikit. Kau sebenarnya menghitung semuanya dengan sangat cermat. Saat kau lahir waktu itu, awalnya ku kasih kamu pada orang lain. Tapi kau ternyata seorang gadis, tidak ada yang mau padamu. Dan ibumu yang tidak berguna. Yang tidak bisa memberiku seorang putra sebelum dia meninggal. Kematian itu tak perlu disesali. Kau punya hak apa bicara ibuku? Aku akan mengatakannya di sini hari ini. Uangku, kau tidak dapat apa-apa darinya. Aku tidak akan menandatangani kontrak ini. Jangan pikir kalau tak tanda tangan. Kami tidak akan punya cara. Namamu dihapus dari balai leluhur. Rumah ini akan tetap menjadi milik kami. Benar, ayo pergi. Ikut aku ke balai leluhur. Ketua Duan. Orang luar tidak boleh ke balai leluhur Duan. Tidak apa-apa, tunggu aku di sini. Aku akan ikut dengan mereka saja dan membereskan semua urusan. Ayo pergi. Aku adalah Ketua Long Chuan. Kirimkan aku sebuah
Helikopter segera. Salam, Patriar. Ku ingin putri tak berbakti ini diusir. Duan Weiwei dari keluarga Duan. Dan merebut kembali rumahku. Duan Weiwei, apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Dari kecil, ayah lebih pilih anak laki-laki. Dia selalu pukul dan marahi ibu. Setelah memukuli ibuku sampai mati, dia kawin lagi, bawa ibu tiri dan keluarganya. 10 tahun lebih aku di kandang sapi. Hidup lebih buruk dari. Setelah banyak usaha, mengandalkan. Aku berhasil kuliah dari usaha sendiri. Tapi mereka mengambil The film jatah was universitas translated dan menjualnya. and Tidak hanya narrated itu, by M Media. mereka juga memaksaku untuk menikah dengan orang bodoh. Rumah ini ditinggalkan ibuku untukku. Mereka tidak punya hak untuk mengambilnya. Kamu hanya seorang gadis. Lambat laun, kamu milik keluarga lain. Aku butuh anak laki-laki untuk dukungan hari tua. Cepat kembalikan rumah itu. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku tidak bisa menopangmu di masa tuamu? Sungguh lelucon. Dari zaman kuno hingga sekarang, anak laki-laki selalu dianggap penopang orang tua. Belum pernah dengar anak perempuan untuk hari tua. Aku, ayahmu, punya 2 anak laki-laki. 1 bekerja di Longchuan. Dan 1 lagi di luar negeri. Mana yang bukan? Kebanggaan desa kita. Duan Weiwei. Apakah aku, ayahmu, masih perlu mengandalkanmu? Punya anak perempuan memang sia-sia. Karena itu, kalau begitu mari, hapus nama Duan Weiwei dari nama keluarga Duan. Rumah itu akan menjadi milik Duan Gulcho. Pemimpin klan itu bijaksana. Dengan hak apa? Rumah ini ditinggalkan ibuku untukku. Sebagai pemimpin klan, kau tak tahu mana benar dan salah. Saya pikir kamu sudah cukup tua, sehingga mundur dan biarkan yang lebih cakap memimpin. Beraninya kamu sebagai seorang wanita. Kau tak punya hak masuk kaula leluhur. Kau berani melawan yang lebih tua. Bawa hukum keluarga untuk menghadapinya. Dia berani tak patuhi ajaran pemimpin klan. Suruh dia berlutut di Anglo. Suhu tinggi 500 derajat ini, kamu tidak akan mati tapi akan cacat. Apa yang kamu lakukan? The film was translated and narrated by M Media. Berhenti sopan pada ketua Duan. Bagaimana ini bisa terjadi? Menjadi seorang wanita, apakah itu salahku? Di mata orang-orang sepertimu, gender adalah dosa asal. Justru karena orang-orang sepertimu, kejahatan merajalela. Marga Duan ini, aku tidak menginginkannya lagi. Balai leluhur ini tidak pantas menyimpan tabatku. Baiklah, kamu berani memukulku. Ini jauh lebih ringan daripada saat kamu memukulku dulu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Tidak perlu mengusirnya. Aku sudah memutuskan. Aku akan menandatangani kontraknya. Seharusnya selesai kalau tanda tangan lebih awal. Mengapa kamu harus bertele-tele barusan? Hanya untuk melontarkan kalimat itu. Cepat tanda tangan. Tapi aku punya satu syarat lagi. Sekaligus aku ingin menandatangani dokumen pemutusan hubungan untuk membuktikan bahwa aku dan keluarga Duan tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut. Dan kamu bisa melupakan untuk mendapatkan bahkan setengah sen pun keuntungan dariku lagi. Seolah-olah ada yang peduli padamu. PJ, siapkan ekskavator. Hari ini, aku akan meratakan balai leluhur ini ke tanah. Kamu pikir kamu siapa? Hari ini, Ketua Tiansen akan datang untuk membahas pembongkaran. Apakah akan dibongkar atau tidak, bukan urusanmu. Begitukah? Kalau begitu tunggu saja dan lihat. Ini gawat, Patriar. Ini gawat. Ekskavator sudah sampai di pintu masuk aula leluhur. Ketua Qiangshen sudah ada di desa. Jangan sekali-kali bikin masalah. Dan mengaruhi pembongkaran. Duan Weiwei, cepat tanda tangani dokumen ini. Siapa yang membuat masalah? Bukankah ini Duan Weiwei yang membuat masalah? Sungguh dosa. Bagaimana desa kita bisa menghasilkan orang jahat sepertimu?
Jika sambutannya tidak baik, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu hari ini. Cepat tanda tangani dokumen ini. Aku masih harus pergi menyambut ketua sebentar lagi. Kemari, kemari. Tidak perlu menyambut. Saya adalah ketua Qiangxiang. Sudah sampai seperti ini, dan kamu masih saja sombong. Aku masih ayah ketua. Aku ayahnya. Aku bahkan tidak tahu dia adalah ketua. Duan Weiwei, dasar pemboros. Jika kamu berani menyentuh aula leluhur ini hari ini, coba saja, penjaga tua ini akan mengulitimu hidup-hidup. The film was Hari ini, translated aku akan and memberitahumu narrated siapa by yang Emily. sebenarnya telah kamu provokasi. Apakah ini benar-benar tim pembongkaran ketua? Mungkinkah Duan Weiwei benar-benar ketua? Bagaimana mungkin? Dia tidak pernah kuliah. Bagaimana dia bisa menjadi ketua? Mimpi saja. Ya ampun. Balai leluhur ini benar-benar akan runtuh. Lari, hati-hati jangan sampai tertimpa. Lari, lari. Pergi, lari, 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 pergi. Kakak, lihat. Ayo pergi, pergi, pergi. Habis sudah. Sekarang semuanya benar-benar hancur. Oh tidak, ini sudah berakhir. Kalian semua pantas mendapatkannya. Duan Weiwei, balai leluhur ini milik keluarga Duan kita. Kamu, tanpa izin kami, kamu menghancurkannya. Tunggu saja, kami akan menuntutmu. Maaf. Tanah seluruh desa. Sudah kubeli. Hari ini, di balai leluhur ini, aku beternak babi atau menuang pupuk. Itu tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Melawan kodrat. Balai leluhur ini milik keluarga Duan. Disembah oleh generasi ke generasi. Beraninya kamu menghancurkan apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita? Kamu merobohkan akar keluarga Duan. Kamu ini apa? Kau berani bilang kata-kata liar itu? Wanita adalah fondasi sebuah keluarga. Tanpa wanita, keturunan berhenti. Aku di sini hari ini untuk memberitahu kalian semua. Wanita juga bisa menjadi surga. Duan lebih mendukung anak laki-laki. Bahkan jika para leluhur hidup kembali, mereka akan mengutukmu karena tidak layak. Duan Gocho, bagaimana kamu mendidiknya? Balai leluhur hancur. Aku tidak akan mengampunimu. Patriar, mohon tenangkan amarahmu. Duan Weiwei, sebagai anggota keluarga Duan, kamu benar-benar melakukan sesuatu yang begitu memberontak dan durhaka. Tunggu saja hukuman keluarga. Kamu dan aku sudah tanda tangani surat pemutusan. Kamu juga secara pribadi mencoret namaku dari daftar keluarga. Keluarga Duan dan aku sekarang memiliki sama sekali tidak ada hubungan. Aturan keluarga Duanmu tidak dapat diberlakukan padaku. Duan Weiwei, mereka tidak bisa mengendalikanmu, tapi aku, paman tertuamu, pasti bisa. Duan Weiwei, karena konflik kecil, kamu rusak aula leluhur dan pecah belah keluarga. Bagaimana mungkin keluarga Duan memiliki sampah egois sepertimu? Ayahmu benar-benar tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa menghasilkan anak laki-laki. Dan malah melahirkanmu, anak yang merugikan. Membawa aib bagi seluruh keluarga Duan. Kakak, tolong jangan memarahiku. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Dia bukan putriku lagi. Bajingan, jika kamu tidak meninggalkan pewaris, siapa lanjutkan garis keturunan kita 100 tahun lagi? Baiklah, baiklah. Aku sudah meratakan balai leluhur itu ke tanah. Setelah kamu mati, kamu bahkan tidak akan punya tablet peringatan. Kenapa khawatir siapa yang persembahkan dupa? Duan Weiwei, dasar keturunan durhaka. Kakak. Duan Weiwei, kamu akan menanggung murka ilahi karena ini. Aku adalah murka ilahimu. Taman kedua, aku cari tahu di mana kamu. Kamu bawa diri ke depan pintuku. Apa yang akan kamu lakukan? Orang-orang, jika ada dendam, balaslah. Jika ada kebaikan, balaslah. 10 tahun yang lalu, kamu memberiku cukup banyak sisa makanan ternak. Kebajikan terbesarku adalah mengetahui bagaimana membalas kebaikan. Hari ini, aku mengembalikan 10 kali lipat jumlah limbah makanan kepadamu. Jangan balas aku pergi sana. Aku bersikeras untuk membalasmu. Terlalu bau ini menyengat mataku.
Aku ingin tahu apa yang orang-orang ini akan lakukan dengan semua limbah dari rumahku ini. Jadi ternyata mereka akan memberikan itu kepada tetua kedua keluarga Duan untuk diminum. Kamu minum sendiri, atau mau aku suapin dengan tangan? Duan Weiwei, kamu adalah iblis. Setan sejati. Aku menyaksikannya 5 tahun yang lalu. Taman kedua. Aku mau pinjam uang darimu. Buku macam apa yang dibaca seorang gadis? Pekerjaanmu adalah membawa tinja dan memasak. Enyang. Ketua Duan menyuruhmu minum. Beraninya kamu menolak. Jika kamu tidak bisa minum, kalau begitu bagaimana jika aku membalas kamu dengan cara yang sama? Kamu memperlakukanku. Duan Weiwei, bersiaplah untuk mati. Tidak apa-apa, tidak perlu menghentikannya. Beraninya kamu menindas kedua saudaraku. Mereka menyerah lihat kamu gadis. Tapi aku tidak menahan diri. Kakak ketiga. Memberimu kesempatan. Kamu juga tidak berguna. Sekarang giliranku. Dasar jalan. Beraninya kamu begitu sama kerabat. Kamu akan mendapatkan balasanmu. Aku adalah balasanmu. Terus pukul dia. Pukul dia sampai dia tidak bisa bangun. Duan Weiwei, dasar bajingan. Cepat lepaskan kakak ketigaku. Duan Weiwei, kau memukuli adik ketigaku. Sampai seperti kepala babi. Kamu sangat peduli padanya. Kamu ganti saja. Duan Weiwei, kau terlalu jahat. Dulu, aku seharusnya tidak mengusirnya dari rumah. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku seharusnya memukulinya sampai mati. Kalau tidak, kami bertiga tidak akan menderita seperti ini. Duan Guoshu, kau tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengurus putrimu dengan benar. Duan Guoshu, Duan Guoshu. Maafkan saya. Di desa ini, tidak ada rumah keluarga Duan yang akan dihancurkan. Kalian anggota keluarga Duan, jangan mimpi dapat sepeser pun. PIC, ayo pergi Kemana? ke rumah kepala desa. Beritahu mereka. Semua rumah keluarga Duan, pembongkaran dihentikan. Tidak ada kompensasi. Kakak sulung, kakak kedua. Mungkinkah itu Duan Weiwei? Dia benar-benar ketua. Ketua apa? Keributan orang ini. Jika ketua Qiangxiang tahu, bukankah kita akan disalahkan? Weiwei. Istri. Apa yang kau panggil padanya? Weiwei adalah istriku. Aku ingin tidur dengan istriku. Aku membenci. Siapa istrimu, keluargamu, dan keluarga Duan? Dulu, bersekongkol untuk menjebakku. Aku di sini untuk selesaikan masalahmu. Panggil aku begitu lagi, mulutmu kuhancurkan. Jadi itu Weiwei. Lama tak jumpa, kamu tambah cantik. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Kau datang untuk kontrak nikah. Dachun. Cepat cium istrimu. Weiwei memukulku. Aku ingin Weiwei menjadi istriku. Pulanglah bersamaku. Cukup. Dengan ayah di sini, aku akan memastikan gadis sialan ini menikahimu. Hak apa yang kau miliki untuk memukul putraku? Duan Weiwei. Apa maksudmu dengan ini? Aku datang hari ini justru untuk membuatnya membayar harga atas percobaan kejahatan saat itu. Aku sudah membayar uangnya. Jadi ini adalah pernikahan yang sah. Kulihat kau tidak di sini hari ini untuk memenuhi kontrak pernikahan. Kalau begitu kembalikan 50.000 yuan dari dulu. Jika kau tidak punya uang, maka patuhlah dan nikahi putraku. Aku sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Duan. Putus hubungan.
Kau bilang putus hubungan dan itu putus begitu saja. Dulu, ayahmu mengambil 50.000 yuan. Untuk mengembalikan, minimal 100.000 yuan. Dulu, kau membuat Xiaofang menyamar sebagai aku untuk kuliah. Kau dan orang bodoh bersekongkol mencelakaiku. Dengan sengaja melanggar hukum. Apa kau tidak takut masuk penjara? Di desa keluarga Duan, aku adalah kepala desa. Aku adalah hukum. Jangan pikir cuma karena bawa bocah hari ini, aku akan membiarkanmu pergi. Mimpi saja. Aku datang hari ini untuk secara pribadi mengirimmu ke penjara. Penjarakan aku hanya denganmu. Berhentilah bermimpi. Aku menasihatimu. Kau sebaiknya patuh dengan dacunku. Lahirkan keturunan keluargaku. Aku mungkin biarkan kamu pergi. Kau benar-benar tidak bertobat. Kalau begitu, tunggu saja dan lihat. Itu bukan urusanmu. Dacuy, aku akan menutup pintu. Cepatlah. The film was translated and narrated by M Media. Tunggu saja. Xiaofang, cepat kembali. Seseorang memukul adikmu. Cepat kembali. Jangan kalian semua berpuas diri. Saat Xiaofang kembali, kalian akan tahu. Duan Weiwei, kau benar-benar berani memukul keluargaku? Aku akan melawanmu sampai mati. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Kau datang di waktu yang tepat. Kalian bertiga bisa diurus bersama. Kau, orang yang hina. Apa kau masih ingin menghadapiku? Kamu berani memukul kepala desa, bersikap kasar pada Xiaofing. Duan Weiwei, kamulah yang harus ditangani. Kalian semua tidak membedakan benar dan salah, dan membabi buta memihak. Kau tahu ini bersekongkol dengan kejahatan. Kau bukan siapa-siapa. Dengan hak apa kau suruh kami? Xiaofang benar-benar kecantikan desa. Dia adalah harapan seluruh desa kita. Apa yang Xiaofeng hadiri adalah universitas terbaik di seluruh negeri, seluruh desa kita. Semuanya bersuka cita dalam kejayaannya. Xiaofeng yang kau bicarakan itu menggunakan surat penerimaanku dan merebut tempat kuliahku. Omong kosong. Aku adalah siswa teladan sejak kecil. Masuk Universitas Longqing itu bukan apa-apa. Jangan bicara omong kosong. Putriku luar biasa. Siapa di desa yang tidak tahu itu? Kau cemburu. Itulah alasan kau omongin putriku. Mahasiswa yang lulus dari Universitas Longqing. Jangan berbohong. Apapun yang Xiaofeng katakan itu benar. Kau orang yang tidak kuliah. Kau punya hak apa untuk tanya Xiaofang? Jika kau menyebarkan rumor lagi, keluar dari desa. Kamu bicara omong kosong. Saya melihat daftar penerimaan waktu itu. Duan Weiwei yang masuk Universitas Longqing. Sama sekali tidak ada nama Xiaofing. Jangan berpikir bahwa Duan Weiwei memberimu beberapa koin busuk, dan kau akan memihaknya. Xiaofang belajar di Longchamp. Itu adalah fakta yang sebenarnya. Xiaofang, kau bisa menyamar sebagai aku untuk kuliah. Tapi kau tidak punya cara untuk merebut hidupku. Dengan kemampuanmu, kau juga akan jadi pemalas di Longcheng kan? Berhenti bicara omong kosong di sini. Saya, Xiaofeng di Longcheng. Aku adalah lulusan terbaik. Begitukah? Aku punya satu bukti di sini. Semuanya, kemarilah dan lihat. Ini adalah daftar lulusan Longqing tahun ini. Semua orang bisa melihatnya kan? Dalam daftar lulusan ini, nama Xiaofang tidak ada di situ. Itu benar. Nama Xiaofang benar-benar tidak ada di sana. Duan Weiwei, kau yang belum pernah menginjak kaki di gerbang universitas. Bagaimana mungkin kau punya daftar lulusan Universitas Longqing? Daftar palsu milikmu ini jelas-jelas dipalsukan. Saudara-saudara, jangan biarkan dia menipu kalian. Xiaofeng benar, jangan mengambil selembar kertas bekas dan menjadi sombong. Masalah pencurian identitas waktu itu sudah lama dilupakan semua orang. Aku tidak mengakui siapa yang bisa berbuat apa-apa padaku. Aku beri kalian 3 detik untuk serahkan diri ke dinas pendidikan. Kamu sedang melamun apa? Jika begitu, maka kita harus undang kepala sekolah Longcheng. Duan Weiwei, Longcheng adalah akademi paling bergengsi di negara ini. Kepala sekolah sangat sibuk, dan orang sepertimu tidak bisa begitu saja mengundangnya. Ketua Duan, kepala sekolah Longcheng, sudah menunggu di pintu masuk. Biarkan dia masuk. Kepala sekolah, saya kira Anda juga mengenal. Siswa ini, Xiaofang. Mungkin Anda bisa mengungkapkan identitas aslinya. Kepala sekolah, kenapa Anda di sini? Aku memang mengenal mahasiswa ini. Namun, namanya di Universitas Longchamp adalah Duan Weiwei. The film was Apa? translated and narrated Mahasiswa by ini M termasuk Media. peringkat terendah di Longchamp. Berulang kali menyontek dalam ujian, kehidupan pribadinya sangat tidak pantas. Dan untuk mendapatkan diplomanya, merayu profesor, dan melakukan penipuan akademik berkali-kali.
Akhirnya sekolah selidiki dan temukan kebenaran. Dan dia dikeluarkan. Karena kamu yang masuk lonceng. Lalu mengapa Xiaofeng yang malah kuliah? Tanya saja ke kepala desa. Kepala desa. Membeli surat penerimaan. Kuliahku dari Duan Guzhou. Itulah sebabnya aku tidak bisa kuliah. Tidak bisa dipercaya. Kecantikan desa kebanggaan kita. Ketahuan curang masuk kuliah. Apa salahnya memalsukan identitas? Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan Duan Weiwen karena tidak punya ayah yang baik. Kita semua warga desa di sini. Jadi apa bedanya siapa yang kuliah? Lagi pula, kita semua tetangga dari desa yang sama. Skandal keluarga tidak boleh diumbar ke publik. Kepala desa benar. Semua orang harus bersatu. Siapapun yang kuliah di universitas ini sama saja. Benar. Benar karena keluarga Duan mengambil uang itu. Dan bisa kita mendapat reputasi. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Kalian para berandalan. Hanya peduli keuntungan. Dan tidak punya rasa keadilan. Ayahmu punya uang. Suruh dia membelikan satu untukmu. Xiaofeng hanya beruntung. Berhenti mengoceh di sana. Kalian tidak bisa membedakan benar dan salah. Lama-lama hidup kalian seperti Xiaofang. Membusuk dan berbau. Aku hanya tidak tampil baik waktu itu. Meskipun aku tidak masuk universitas. Bukankah aku masih bekerja di Qiangxiang sekarang? Xiaofeng benar. Tanpa tempatmu yang buruk itu, dia akan tetap baik-baik saja. Teman-teman, mulai sekarang, jika kalian ingin bekerja di Qiangxiang, sebutkan saja namaku secara langsung. Tidak perlu wawancara. Aku akan mengaturnya untuk kalian. Xiaofang benar-benar baik. Dia peduli pada kita. Kalau begitu, anak kami yang tidak berguna di rumah akan bergantung padamu. Tidak masalah, tidak masalah. Dia penuh kebohongan. Namun kalian masih melindunginya. Xiaofeng mengambil tempatmu. Berarti dia sangat menghargaimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Xiaofeng ini adalah kebanggaan desa kita. Dia utamakan kepentingan kita. Kesalahan kecil ini, kita hanya perlu menutupinya. Duan Weiwei, kamu tak boleh kasih tahu siapapun. Kalian semua ingin bekerja di Qiangxiang kan? Baiklah, kalau begitu, katakan padaku, Xiaofang, kau di departemen mana di Qiangxiang? Sebagai ketua Qiangxiang, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kamu, ketua Qiangxiang, orang bodoh saja nggak bakal percaya. Beraninya, rakyat jelata yang bodoh. Ketua Duan memang ketua Qiangxiang. Teman sekelas ini, kamu terlihat cukup tampan. Sebenarnya, hanya saja otakmu tidak berfungsi terlalu baik. Daripada mengikuti Duan Weiwei, kenapa kamu tidak mengikutiku saja? Aku bekerja di departemen paling penting di Qiangxiang. Gimana aku bisa gampang kasih tahu kamu? Tepat sekali. Siapa tahu jika Duan Weiwei akan mencari perusahaan itu dan membuat masalah. Apa kau pikir jika kau tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu di mana kau bekerja? Kamu bahkan belum pernah kuliah. Kamu bahkan tidak bisa melewati ambang batas. Grup Qiangxiang, kamu pakai apa untuk menyelidiki? PJ. Ketua Duan, kami sudah mencari tahu. Di Qiangxiang, dia hanya seorang magang. Jadi dia hanya seorang magang. Dia bahkan bukan karyawan tetap di Qiangxiang. Pantas saja aku tidak tahu. Apa salahnya menjadi seorang magang? Aku akan segera menjadi karyawan tetap. Suruh atasannya datang kemari. Berhentilah membual, Duan Weiwei, atasanku. Mereka kok bisa datang ke desa kumuh ini? Manajer Li, kemari. Halo, Ketua Duan. Manajer Li, apakah Anda salah? Duan Weiwei, dia hanyalah seseorang dari keluarga Duan. Lancang. Beraninya kamu bahkan tidak mengenali ketua. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah seseorang yang dibuang oleh keluarga Duan. Bagaimana mungkin dia bisa? Kedua setelah satu orang, di atas ribuan. Ketua Qiangxiang, sungguh. Ketua Duan. Dia adalah ketua sejati Qiangxiang. Kamu hanya seorang magang. Beraninya kamu begitu kurang ajar. Kamu dipecat. Tidak, Manajer Li, tolong. Aku mohon, The film was tolong jangan pecat translated aku. and Manajer Li. narrated by M Media. Ketua Duan memegang kekuatan hidup dan mati Qiangxiang. Kamu menyinggung Ketua Duan. Bagaimana mungkin aku bisa mempertahankanmu? Duan Weiwei, beraninya kamu menyentuh putriku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku akan memastikan orang tuamu di desa tidak akan hidup tenang. Benarkah? Kalau begitu, kau sebaiknya cepat. Jika kau menindas mereka, aku hanya akan bertepuk tangan kegirangan. Tapi aku khawatir waktumu sudah habis. Apa maksudmu? Ini adalah semua bukti korupsi dan penyuapanmu selama beberapa tahun terakhir. Aku sudah menelepon polisi. Tunggu saja untuk menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Menggelapkan begitu banyak jati, tanah pekarangan desa kita. Semuanya dikorupsi oleh kepala desa. Uang sebanyak itu cukup buat 3 generasi keluarganya. Pantas saja.
Kami bahkan membantumu. Kamu bahkan menggelapkan uang receh kami. Aku akan memukulmu sampai mati. Pukul sampai mati. Wei Wei, kami buta akan kehebatanmu. Kami semua tidak tahu apa-apa. Tolong jangan salahkan kami karena 3 bajingan ini, baiklah. Hei Wei Wen Wei Wei. Jangan panggil polisi, jangan lapor. Kita semua dari desa yang sama. Wei Wei, aku mohon, aku bodoh. Aku tak tahu kamu ketua Qiangxiang. Tolong biarkan kami pergi. Dulu, 5 tahun lalu, aku tak diizinkan pergi. Aku diam-diam bersumpah saat itu, bahwa setiap orang yang menindasku, aku pasti, di masa depan, akan balas mereka berkali-kali lipat. Wei Che, ayo pergi, kembali ke Qiangxiang. Hei Wei Wei. Wei Wei, Duan Guoshu, ini semua perbuatanmu. Kamu bikin kami dipukuli begini. Biaya pengobatan, ganti rugi penderitaan emosional, dan biaya makan lain-lain. Kamu yang akan membayarnya. paman tertuanya, bukankah itu tidak pantas? Kita sudah tak punya hubungan dengan Duan Wei Wei. Meskipun tidak ada hubungan, kalian masih berbagi darah yang sama. Jika bukan karenamu, rumah kita udah lama dirobohkan untuk renovasi. Kakak ketiga, kakak sulung, kakak kedua, bukankah kalian juga menyinggung gadis gila itu? Kita semua dapat yang pantas kan? Benar kan? Omong kosong. Betapa kasarnya, kakak ketiga Duan. Kamu benar-benar kasar. Selama rumah ini tidak dirobohkan, kami akan tetap di sini dan tidak pergi. Tinggam atau pergi, aku tidak peduli. Rumahku nggak ada air, listrik, atau makanan. Tinggam atau tidak tinggam, aku tidak peduli. Dasar Duan Panda, kamu, ada apa? Paman ketiganya. Paman ketiga, tolong tenanglah. Mari kita pergi ke kota untuk mencari Dakiang. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu penjelasan. Kau masih berani memecahkan biji bunga matahari. Duan Wei Wei itu bersikeras mengklaim dirinya adalah ketua grup Qiangxiang. Dia tidak hanya merobohkan balai leluhur itu. Sekarang dia buat masalah di rumah keluarga Duan. Tidak bisa direlokasi. Aku dengar dari penduduk desa bahwa dia membuat keluarga kepala desa ditangkap. Pacarku adalah direktur di Qiangxiang. Apakah dia ketua? Aku akan tahu jika aku bertanya saja. Tetap saja Dakiangku yang mampu. Lihat, dia hanya dengan santai mencari pacar. Dan dia adalah seorang eksekutif besar. Ya, Duan Wei Wei ini sama sekali tidak sebaik Dakiang kita. Jangan sebut Duan Wei Wei lagi. Aku membenci. Dengan dia di sekitar, tidak ada yang bisa hidup tenang. Istri, Kau membuatku takut setengah mati. Surgeon itu sampai nggak bisa lewat telepon. Kau harus menemuiku saat ini. Hati-hati jangan sampai terlihat. aku cuma mau tanya hal penting kan. Ada apa? Ketua grup Qiangxiang. Siapa dia? Ketua itu sulit ditemui. Orang-orang di level kita tidak bisa menemuinya. Itu benar. Lama aku kerja di perusahaan, jadi satpam, dan aku juga belum pernah melihat ketua. Kau memanggilku hanya untuk ini. Jika ada yang tahu tentang hubungan kita, aku akan The putus film was denganmu segera. translated Istri, and jangan narrated marah. by M Media. Nanti malam saat aku pulang, aku akan menjagamu dengan baik. Baiklah, Memang, semua ini adalah kebohongan Duan Wei Wei. Tidak ada yang pernah melihat ketua. perusahaan alami kebocoran pesanan besar-besaran. Seseorang pasti secara internal mengutak-atik sesuatu. Tapi Departemen Teknis telah memantau dan tidak menemukan kejanggalan. Perusahaan tidak punya banyak orang yang pernah melihatku kan? Kalau begitu, aku akan berpura-pura menjadi magang, turun ke Departemen Akar Rumput untuk selidiki. Kita harus menemukan mata-mata ini. Kau Duan Wei Wei yang baik. Saat jadi ketua dan bersikap sewenang-wenang di desa. Ternyata kamu hanya seorang magang kecil. Mata-mata itu belum tertangkap. Aku tak bisa buka identitasku. Aku belum balas dendam padamu. Kau sudah datang ke depan pintuku. Bukankah kau bilang, kau menemukan pekerjaan bergaji tinggi di kota? Ternyata hanya menjadi satpam untuk grup Qiangxiang. Sayang sekali Duan Guoshu dan Liu Qihua
masih memperlakukanmu seperti harta karun. Sungguh menggelikan. Lebih baik daripada jadi pion orang lain. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Selama 40 tahun, kamu hindari jalan memutar, mencari peluang kerja untuk lansia lebih awal. Kamu, jika kamu berani, katakan itu padaku lagi. Apa salahnya mengatakannya lagi? Aku sekarang magang di Qiangxiang. Kamu menghalangiku pergi bekerja. Kamu juga kehilangan pekerjaanmu. Hanya seorang magang belaka. Apakah kamu tahu siapa pacarku? Direktur grup Qiangxiang. Tunggu saja untuk ditangani. Pada saat seperti ini, masih memamerkan istrimu yang dari kota. Tidak ada kemajuan sama sekali. Sayang, perusahaanmu punya seseorang bernama Duan Weiwei, seorang magang. Kamu harus membantuku membalas dendam. Jangan khawatir, ini terlalu mudah. Baiklah, sayang. Duan Weiwei, kau tamat. Hadapi aku jika kamu berani. Mari kita lihat siapa yang mengganggu siapa. Kamu terlibat dalam apa yang terjadi saat itu. Aku tidak berencana melepaskanmu. Kau Duan Weiwei, bukan? Iya, Direktur Fang, itu aku. Ini Liu Daqiang, istri yang dia habiskan ratusan ribu untuk pujian. Liu Daqiang sangat peduli pada istri ini. Biar dia menimba air pakai keranjang bambu. Usaha yang sia-sia. Ambil berkas-berkas di flash disk ini dan serahkan kepada manajer Chen di lantai atas. Baik. Ini adalah ruangan pribadi paling mewah di hotel. Berkat Erbau kita yang belajar di luar negeri, kita bisa menikmati ini. Perlakuan mewah kelas atas. Bagus sekali, bagus sekali. Hari ini, kita benar-benar mendapat manfaat dari gengsi Erbau. Seorang putra masih bisa diandalkan. Ayah memberimu acungan jempol. Adik kecil, cepat pesan makanan. Kami hampir mati kelaparan. Ayo, minum air dulu. Hidangannya akan segera dipesan. Ayo, ayo, ayo. Bersulang. Nyonya cantik. Tuan Nyonya. Air ini untuk mencuci tangan Anda, bukan untuk diminum. Hotel macam. Apa ini? Air untuk mencuci tangan. Bukankah orang biasanya menggunakan wastafel? Kenapa kau menaruhnya di cangkir? Apakah kau sengaja mencoba membuat kami terlihat bodoh? Saya minta maaf. Hotel-hotel top dunia memang seperti ini. Adikku, Liu Erbau, bisa membeli 10 hotel jelekmu. Dengar baik-baik. Mulai sekarang, air untuk mencuci tangan harus disajikan di wastafel. Kau dengar aku? Liu Daqiang, apa kamu pikir? Ini rumahmu. Jika bukan karena Erbau, orang sepertimu tidak akan pernah seumur hidupmu masuk Hotel Long Chuan. Karena kita akhirnya masuk. Gimana kalau kita pesan anggur? Pesan saja kalau begitu. Dasar miskin. Segelas anggur saja kamu tak mampu beli. Manajer, bawa 3 botol Roman Exonti. Duan Weiwei, kau sering berkencan dengan kekasihmu ya? Kau bahkan memesan anggur asing sekarang. Baiklah, baiklah, baiklah. Berhenti bertengkar dan pesan makanannya. Ayahnya. Lihat. Kamu lihat apa paham enggak? Erbau. Kamu sangat berpendidikan. Di sini. Semuanya huruf asing. Siapa yang bisa memahami ini? Kamu saja yang pesan. Ya. Erbau kami sering bepergian dan pintar. Untuk menu kelas atas seperti ini, kau tetap harus memesannya. Ini punyamu. Aku makan ini setiap hari di luar negeri. Aku muak dengannya. Aku mau yang ini. Saya minta maaf. Itu nama kepala koki kami. Aku. Mataku pasti mempermainkanku. Jadi, aku mau 1 porsi ini. Saya minta maaf. Ini daftar lauk tahu, bukan nama hidangan. Liu Erbau, jangan bilang kau mengemis makanan setiap hari di luar negeri. Kok pesan makanan aja kamu nggak bisa? Duan Weiwei, kamu ngomong apa sih? Erbau kita, untuk membiarkanmu datang makan.
Itu adalah kebaikan untukmu. Kami memberimu kehormatan. Baiklah, kau saja yang pesan. Mari kita lihat. Apakah kau tahu cara memesan? Halo, The film was translated untuk hidangan utama and kepiting, narrated kami by ambil M. yang Media. langsung dari Selandia Baru. Dan untuk steak, itu harus setidaknya kelas A5. Untuk hidangan penutup, puding coklat kaviar. 1 porsi untuk semua orang, terima kasih. Tentu Nyonya. Aku dengar Dakian bilang, kau sudah menemukan sugar daddy kaya di luar. Dari caramu memesan hari ini, begitu lancar. Pasti kamu punya banyak hubungan gelap ya? Siapa yang berani mau wanita seperti ini? Apa kau tidak takut sial? Semua yang aku miliki hari ini, prestasi saya, semuanya berasal dari kerja keras saya sendiri. Dan perjuangan saya untuk naik. Beda dengan kamu yang bergantung pada orang tua. Duan Weiwei. Kau dipelihara oleh pria, dan kau bahkan mengatakannya, begitu segar dan halus. Kau benar-benar berbakat. Tepat sekali. Jika aku ingin bergantung pada orang tuaku, itu juga kemampuanku sendiri. Kau ingin bergantung pada orang tuamu. Tak ada yang mau kau bergantung. Anda pantas menjadi benalu. Sepanjang hidup Anda, tak ada yang urus jenazahmu nanti. Duan Weiwei, lihat saja aku akan merobek mulutmu. Hai, Dakiang, jangan terlalu cemas. Duduklah dulu. Hari ini, di perjamuan keluarga ini, aku terutama ingin berterima kasih kepada Duan Weiwei. Apa berterima kasih padaku? Anda akan sebaik itu. Jangan kira saya tidak tahu. Rencana apa yang sedang Anda susun? Bukankah aku akan pergi ke Kiangsang Group sebagai direktur? Kau hanya seorang magang kecil. Jangan bertengkar denganku lagi. Baiklah, bagaimana kalau kita berdamai? Anda ingin berdamai dengan saya? Atau Anda ingin mencari jalan keluar untuk diri sendiri di Qiangxiang? Sejujurnya, aku sudah tahu bahwa asisten Pei adalah kekasihmu. Selama kau menyetujui usulku, aku akan merahasiakannya untukmu. Saya, Duan Weiwei, bertindak secara terbuka dan jujur. Tidak ada apa-apa yang perlu Anda rahasiakan. Lupakan saja, kau dapat bagian rumah robot, dan namamu tertulis dalam silsilah keluarga. Tidak mungkin. Apa aku berani robohkan aula leluhur? Apakah Anda pikir saya masih akan peduli dengan silsilah keluarga itu? Apakah Anda benar-benar berpikir saya peduli 2 halaman tak berharga itu? Tanpa namamu dalam silsilah keluarga, kau adalah wanita tanpa akar. Di masa depan, tidak perlu lagi. Saya ingat dinasti Qing runtuh bertahun-tahun yang lalu. Mengapa Anda masih terjebak di masa lalu? Diam, pendidikanku jauh lebih tinggi darimu. Segera berhenti dari pekerjaan burukmu, dan pulang. Dan tunjukkan bakti pada orang tuamu. Perhitungan Anda secara praktis menampar wajah saya. Jangan kira saya tidak tahu apa yang sedang Anda rencanakan. Anda mau saya kerja seperti sapi atau kuda, melayani seluruh keluarga Anda. Hari ini, saya, Duan Weiwei, akan mengungkapkan semuanya di sini. Kalian semua. Aku tak akan pernah maafkan kalian. Kau memaksaku kan? Dakian, suruh dia berlutut di hadapanku. Hari ini, setuju atau tidak, kau akan setuju. Pergi sana. Beraninya kau. Apa kau tahu siapa yang sudah kau singgung? Dia adalah ketua Qiangxiang. Ini pasti asisten Pei kan? Kakakku sudah lama bercerita tentangmu. Tidak perlu bagimu untuk melindungi Duan Weiwei. Dia hanya seorang magang. Desak. Aku gabung Qiangxiang Group. Bahkan jika hanya untuk mengenal rekan kerja baru. Kau benar-benar percaya diri. Kerbau kami di perusahaan besar luar negeri itu sangat diminati. Asisten P, jika kau mempertahankan Duan Weiwei, maka mulai sekarang kita semua kerabat kan? Ditambah hubungan kerja kita, itu seperti menambah kekerabatan pada kekerabatan. Mulai sekarang, kita semua akan menjadi orang-orang hebat. Dengan integritasmu yang seperti ini, masih ingin menjadi orang-orang superior. Sekumpulan ikan dan udang busuk. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kerbau kami, dia belajar di universitas di luar negeri. Statusnya sangat mulia. Apa yang ku tahu? Sama sekali tidak seperti itu. Apa yang kau tahu? Erbau. Kau juga ada di Hotel Long Chuan untuk menyajikan hidangan. Bukan, siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Jangan bicara omong kosong. Liu Erbau, kita bersama-sama waktu itu, tinggal di daerah kumuh di luar negeri, makan sisa makanan bersama. Kamu bahkan menghasilkan uang. Untuk orang asing, kamu tidak bisa pura-pura tidak mengenalku, hanya karena ini. Apel.
Aku sudah bilang aku tidak mengenalmu. Bisakah kau berhenti menggangguku, Xiao Shen? Ketahuan kan? Kamu bilang tidak mengenalku, tapi kamu masih tahu namaku. Berhentilah berpura-pura. Erbao, diam. Baiklah. 1 liu dakiang. Pakai uang orang tua buat menjilat Feng Xiu-Xiu. 1 liu erbau. Berpura jadi mahasiswa pulang dari luar negeri, padahal sebenarnya hanya hidup pas-pasan di luar negeri. Anda jelas-jelas tidak punya harga diri, namun Anda menyebarkan rumor bahwa saya tidak bermoral. Duan Guzhu, saya lihat kedua putra Anda. Semua mereka tak bisa diandalkan. Jaga kamu dituang atau kubur kamu. Kamu diam. Nak dia. Apa yang dia katakan tidak benar kan? Jangan dengarkan omong kosongnya. Erbao, kamu masih sangat sombong di depan keluarga. Jangan berpura-pura. Diam. Bukan. Siapa kamu? Apa maksudmu? Kamu sengaja membuat adikku kehilangan muka di depan Duan Weiwei. Bukan begitu. Percaya atau tidak, ini hanya Erbao. Kehidupan di luar negeri. Personal, itu saja. Begitu aku menjadi Direktur Qiang Sheng Group, kalian semua akan tahu betapa mampunya aku. Tepat sekali. Jangan coba-coba buat perselisihan di antara anggota keluarga kami. Apa yang kau katakan? Kami tidak percaya sepatah kata pun. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu saya ingin melihat bagaimana Anda tampil dalam wawancara besok. Kenapa kau tidak memberitahu mereka identitas aslimu? Anda memang memberitahu mereka barusan. Tapi, apakah mereka percaya? Menampar wajah seseorang harus dilakukan di tempat yang tepat. Baru mereka akan merasakan sakitnya. Wawancara besok, saya akan membongkar topeng-topeng individu kelas atas ini. Saya menyarankan kalian semua untuk serius memikirkan bagaimana cara membayar makanan ini. Ayolah, ayo kita makan hidangan penutup. Halo, totalnya 3.800.000. Mohon bayar tagihannya. Bukan, bahkan perjamuan kekaisaran Manchuhan tidak semahal ini. Kau memeras kami. Permisi. Hidangan hotel kami. Harganya jelas tertera. Tak ada pemerasan seperti tuduhanmu. Jika kamu tidak punya uang, kamu harus mencuci piring saja. Kamu tidak mencoba untuk, maka lalu kaburkan. Hotel kami tidak bisa dianggap remeh. Hati-hati, atau aku akan membuatmu masuk dan keluar merangkak sebagai orang cacat. Siapa bilang aku tidak punya uang? Semua orang patungan sedikit. Begitu aku menjadi ketua Qiang Sheng besok, dengan gaji tahunan 1 juta, aku akan segera membayarmu kembali. Biar ku beritahu. Erbau kami, dia pasti baru saja kembali dan belum terbiasa dengan keadaan. Tunggu saja dan lihat, hanya dalam beberapa hari, semua tokoh berpengaruh di kota ini akan datang untuk mencari muka pada putraku. Saat itu. Hei, Erbau. Wawancaramu segera dimulai. Apa kau gugup? Kemampuanku. Bukankah kalian semua sudah jelas tentang itu? Posisi ini. Selain aku, tidak ada orang lain yang bisa menanganinya. Ya, Erbau kami yang terbaik. Keluarga Duan tua, kamu yang paling menjanjikan. Ayah percaya padamu, adik. Setelah kamu mendapatkan wawancara Ina di Qiang Sheng, kamu akan menjadi naga di antara manusia. Jangan lupa untuk mempekerjakanku, untuk terus menjadi satpam. Tidak masalah. Kau jelas-jelas hanya seorang magang. Namun kau berani menyamar sebagai ketua. Tunggu saja dan lihat bagaimana kau akan menangis The terseduh-seduh. film was Aku membenci translated and Duan Weiwei narrated by ketika aku Ed menjadi Media. Direktur Qiang Sheng. Kau akan menjadi yang pertama kupecat. Baik, kalau begitu saya tunggu di kantor ketua. Terima kasih ya. Terima kasih. Manajer umum show, anggur mautai itu sudah dikirim ke rumahmu. Dan kartu ini, kau harus menerimanya. Talenta yang kembali dari luar negeri. Benar-benar masuk akal. Manajer umum show, posisi itu. Jangan khawatir. Itu sudah diputuskan untukmu. Hari ini, hanya formalitas. Terima kasih, manajer umum show. Ketika aku menjadi direktur, aku pasti akan berterima kasih padamu dengan layak. Wawancara terakhir ketua. Aku juga belum bertemu ketua. Tapi kamu tidak perlu gugup. Biasanya, semua akan berlalu. Siapa? Manajer umum show, orang ini bahkan tidak punya gelar. Bagaimana dia lolos wawancara? Kamu? Siapa kamu? Beraninya kamu menguping kami. Manajer umum show, jangan khawatir. Dia
Hanya seorang magang kecil. Saya tidak percaya Qiangxiang Group. Departemen Sumber Daya Manusianya begitu korup. Artinya, siapa saja yang memberi hadiah kan bisa masuk dan menjadi direktur. Hanya seorang magang berani menceramahiku. Jika kamu berani bicara tentang apa yang terjadi hari ini, aku pastikan kamu kena konsekuensi berat. Manajer umum show, jangan khawatir. Dia hanya anjing asisten Pei. Dia tidak sembarangan menggonggong. Liu Erbao, Anda bukan saya. Bagaimana Anda tahu? Saya tidak akan bicara. Wanita ini pasti merekamnya. Jika ini terbongkar, kita tamat. Duan Weiwei, sebaiknya kau bersikap masuk akal. Jika kau berani merusak rencanaku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Duan Weiwei kan, kamu dipecat. Keamanan, usir dia dari sini. Manajer umum Chu, Anda terlalu mendengarkan Liu Erbao. Tak takut menyinggung orang salah. Manajer umum show, dia baru saja naik jabatan. Dengan mengandalkan orang lain, jangan biarkan dia menyesatkanmu. Hanya seorang wanita. Beraninya kamu menantangku. Jika kamu menunda wawancara ketua, aku akan memastikan kamu tidak bisa bertahan hidup di seluruh Longchamp. Apa yang Anda lakukan? Berhenti. Apa yang kau lakukan? Asisten Pei, wanita ini mengandalkan sedikit koneksinya denganmu, bertindak sembrono. Mengganggu wawancara untuk direktur baru. Berani sekali. Dia dari Qiangsheng. Saya seorang magang dari Departemen Urusan Umum. Asisten Pei, manajer umum Chu juga ingin membawa Liu Erbao pergi wawancara dengan ketua. Jangan menghalangi jalan. Kau tahu apa yang terbaik untukmu. Kenapa kau tidak memberitahu mereka identitas aslimu? Kamu pikir aku akan beritahu mereka? Mereka akan percaya. Lebih baik menunggu sebentar. Dan di depan semua orang, membongkar warna asli mereka. Ketua ada di dalam. Lakukan saja seperti yang sudah kuajarkan tadi. Dan kamu akan baik-baik saja. Erbao, kau benar-benar luar biasa. Kau bahkan sudah bertemu ketua. Ya. Arbao, semangat. Dengan pengalaman studimu di luar negeri, posisi ketua ini, cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Adik, kakak percaya padamu. Kamu bisa melakukannya, lanjutkan. Kenapa kamu keluar? Tidak ada siapa-siapa di dalam. Asisten Pei ini. Apa kau belum mengerti? Dia adalah ketua grup Qiangsheng. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Erbao. Bukankah kamu bilang, dia hanya seorang magang kecil? Seorang wanita simpanan. The film was Dakian, translated bukankah kau and bilang, narrated dia hanya by seorang M pekerja Media. magang kecil? Seorang wanita simpanan. Ini pasti Piche. Mencoba menakutimu. Dia hanya seorang wanita. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua? Manajer umum show, kamu cukup berani. Beraninya kamu, di depan ketua, membuat tebakan liar. Manajer umum show, jangan percaya mereka. Dia pasti seorang figuran yang mereka sewa, bersekongkol untuk menipu kita. Bajingan. Aku tidak kenal ketua. Tapi bukankah aku kenal semua eksekutif senior? Bagaimana ini mungkin? Duan Weiwei, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan sebesar itu? Justru karena Anda, yang kuno dan pemikiran yang tidak canggih, maka saya telah sangat menderita. Selama bertahun-tahun ini, saya, Duan Weiwei, ingin kalian semua tahu bahwa wanita juga bisa mencapai hal-hal besar dan menciptakan dunia baru. Dia benar-benar ketua. Langit benar-benar tidak punya mata. Posisi ketua ini seharusnya diberikan kepada Erbao kita. Ketua Duan, kenapa Anda membawa begitu banyak orang ke sini? Tentu saja, saya datang untuk melihat direktur baru yang Anda pekerjakan, Liu Erbao. Manajer umum Su, tolong jelaskan, mengapa Anda mempekerjakan Liu Erbao sebagai direktur? Ketua Duan, Liu Erbao memiliki pengalaman belajar di luar negeri dan koneksi di Wall Street. Ini akan sangat bermanfaat untuk pengembangan bisnis ke depan. Ini memiliki efek yang besar.
Jadi begitu. Bukankah karena Liu Erbao memberimu hadiah? Ketua 2, saya salah. Saya seharusnya tidak menerima hadiah itu. Tapi Liu Erbao benar-benar memiliki bakat dan pengetahuan sejati. Saya tidak sembarangan merekrut siapapun ke dalam perusahaan. Tak lama, setelah Liu Erbao keluar negeri, dia menghabiskan semua uang kuliahnya. Dia dikeluarkan, dan sejak saat itu, menjadi tunawisma. Tinggal di daerah kumuh. Kau bilang bakat dan pengetahuan aslinya adalah pengalamannya sebagai pencuri, atau pengalamannya melayani orang kulit putih. Ketua 2, saya benar-benar tidak tahu. Liu Erbao berani berbohong. Sebagai sumber daya manusia perusahaan, saat merekrut karyawan, kau bahkan gagal periksa latar belakang. Kau juga menggelapkan dan menerima suap. Kau dipecat. Ketua 2, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Saya mohon, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Keamanan. Ketua Duan. Saya salah Ketua Duan. Adik, aku salah. Aku tidak tahu kau adalah Ketua Grup Qiangshen. Demi aku, sebagai kakakmu, tolong maafkan aku. Aku juga tidak menyangka bahwa 10.000 yuan yang kudapatkan karena menjualmu saat itu akan dihamburkan olehmu begitu cepat. Kau perlakukan nyawa seperti rumput. Bukanlah sebuah berlebihan, bukan? Adik, kau tidak ingin melihat orang tua kita mati kelaparan kan? Aku harus menjadi direktur ini. Wei, adik kecil. Lihat, posisi direktur sudah diberikan kepada Erbao. Lalu bisakah posisi satpam saya juga dikembalikan? Kerugian yang kau timbulkan padaku saat itu tidak akan pernah kulupakan seumur hidup ini. Jangan pernah Film was bermimpi bahwa translated aku akan and memaafkanmu. narrated by M Media. Wei, keluarga ini wajar bagi kita untuk bertengkar. Ini tidak seserius yang kamu katakan kan? Iya ya. Jika kami tahu lebih awal bahwa kau adalah ketua, maka halaman pertama silsilah keluarga pasti akan ada namamu di sana. Benar kan? Tentu saja. Wei, begini. Anggap saja itu salah kami. Kami dengan tulus meminta maaf padamu. Mulai sekarang, lupakan yang dulu. Bukan apa-apa. Kamu sudah tenang sekarang kan? Kita tetap keluarga yang harmonis. Benar kan? Seret mereka keluar. Bilang ke Long Chuan, jangan beri mereka perlindungan. Dimanapun. Baik. Duan Wei, apa maksudmu? Kita sudah dipukuli. Apakah itu semua sia-sia? Rumah di desa sudah kubongkar. Uang keluarga juga sudah habis. Kau tidak akan pernah menemukan pekerjaan sepanjang sisa hidupmu. Balas dendamku sudah selesai. Bagi mereka yang paling takut kemiskinan, untuk miskin seumur hidup. Itulah balas dendam terbaik. Kau baik. Jetty, begitu kau muncul. Semua ini dirancang olehmu. Sudah kubilang sejak lama, identitasku. Kau tidak percaya padaku. Hotel Long Chuan, kau juga yang memesannya. Kalau tidak, hanya beberapa dari kalian. Apa kalian bahkan layak untuk masuk? Duan Wei, kamu iblis. Tidak. Kamu lebih menakutkan dari iblis. Apa yang kulakukan bahkan tidak, cuma setitik dari perbuatanmu padaku. Kau tidak punya hak untuk menuduh. Keamanan. Seret mereka keluar. Putri. Saya salah. Saya benar-benar salah. Saya ayah kandungmu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Adik, tidak ada pekerjaan. Seluruh keluarga kita akan mati kelaparan. Adik, aku bersujud padamu dan meminta maaf. Posisi direktur, kembalikan padaku. Diam. Hei, Duan Wei. Ini ayah kandungmu. Ketua Duan, aku akan pergi mengurus mereka. PJ, pergi bersiaplah. Kita nanti ke grup Long Chuan bahas kerjasama. Grup Long Chuan. Grup Qiangshen untuk lebih mengembangkan
Kerjasama dengan Guplong Cuan sangat penting. Apa kau punya pertanyaan? Tidak, aku akan pergi bersiap-siap saja. Terima kasih, Bibi. Sama-sama. Bibi, kapan ketua akan kembali? Perusahaan kami punya proyek, dan aku ingin mendiskusikannya dengannya. Ketua ini jarang pulang. Aku dengar dia jatuh cinta pada seorang gadis muda, menghabiskan hari urus keperluannya, bertindak sebagai asistennya. Begitukah? Tepat sekali. Baiklah, Wei Wei, apa kau punya pasangan sekarang? Aku belum. Belum. Lihatlah anakku, Pacey, bagaimana dengannya? Anak ini mengesampingkan segalanya. Dia benar-benar setia pada orang. Pacey sangat luar biasa. Dia pasti punya pacar di sampingnya. Aku tak bisa biarkan Bibi salah paham. Bibi, Pacey memang sangat luar biasa. Tapi saat ini, aku tidak punya rencana untuk berkencan. Ya, jika kau memang berencana, kau harus mempertimbangkan anakku. Mama, Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Jika aku bicara lebih banyak, wajah anak ini akan memerah seperti pantat monyet. Wei Wei, ini pertemuan pertama kita. Bibi tidak menyiapkan yang istimewa. Terimalah gelang ini. Ini. Bukankah ini gelang Gyukyang? Dilelang, terjual dengan harga tinggi 200 juta beberapa waktu lalu. ini palsu dan tidak berharga. Ini sebenarnya terlihat persis seperti gelang Gyup itu. Ini benar-benar menakjubkan. Dari mana kau dapat barang palsu? Ini sangat realistis. Dasar bocah nakal. Kau benar-benar mengatakan bahwa gelang Gyup yang kubeli seharga 200 juta. Tawar palsu. Aku baru saja mendapatkannya dari seorang kakek yang menjual barang di jalan. Lihat apakah ini bagus. Cepat, cobalah. Bibi. Aku tak bisa terima hadiah tanpa usaha. Ini tidak baik kan? Ini hanya hadiah kecil. Ambillah. Terima kasih, Bibi. Ini pertama kalinya kamu di sini. Belum siapkan apa-apa. Ini adalah kalung yang kubeli beberapa waktu lalu. Aku harap Bibi tidak menyukainya. Menantu perempuan. Tidak, tunggu. Wei Wei memberiku hadiah. Terlalu senang. Nggak kepikiran yang lain. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Cepat, lihatlah. Bibi, The film was karena ketua tidak ada di sini, translated and narrated kami akan by datang M berkunjung di Media. lain hari. Kami nggak ganggu lagi. Baik, kalau begitu, saat kamu punya waktu, pulanglah bersama Pacey untuk berkunjung. Baik, bagus. Sampai jumpa. Baik, sampai jumpa. Bibi punya pola pikir yang sangat baik. Benar, dimanapun dia bekerja. Dia memperlakukan tempat itu seperti rumah. Ketua Kiam Seng Group, Duan Wei Wei, meninggalkan orang tua pedesaan, membiarkan keluarganya berkeliaran di jalanan. Dia menjalani hidup mewah, menikmati yang terbaik, namun kerabatnya sendiri terlantar. Aku sudah lama mendengar bahwa ketua Duan berasal dari pedesaan. Tak menyangka setelah kaya, bahkan keluarganya pun ditinggal. Ini benar-benar tidak berbakti. Ketua Duan, aku akan memanggil keamanan. Cepat datang ke pintu masuk. Ini adalah properti perusahaan, dan personel tidak berwenang tidak diizinkan untuk mengganggu pekerjaan di sini. Harap segera pergi. Apa yang katakan? Apa yang kamu katakan? Siapa yang kamu bilang tak berwenang? Aku. Saya ayah kandung ketua Duan Anda. Kalian semua lebih baik lihat baik-baik. Kami. Semuanya miliknya. Kerabat Duan Wei Wei. Beraninya kau usir aku. Aku akan menelepon ketua Duanmu sekarang juga. Dan memintanya menyuruh kalian semua segera pergi. Apa kau percaya padaku? Dan kau masih tidak mau pergi? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Wei Wei, kau di sini.
Kami merindukanmu. Ya. Kami hanya datang menemuimu. Kau membuat kami tidak bisa bekerja, dan kami tidak punya penghasilan. Kedua orang ini, mereka tetap orang tuamu. Mengenai mereka dan aku sudah putus lama sama mereka. Secara hukum, secara daran, kau tidak bisa memutuskannya. Sekarang kau punya dua pilihan. Entah membayar tunjangan, atau kau merawat mereka sendiri. Kalau tidak, kami akan menuntutmu. Saat itu, orang-orang di internet akan menuding, dan reputasi perusahaanmu sudah hancur. Baiklah, aku akan membesarkan mereka. Ketua Duan. Istri, ayo. Setuju begitu cepat. Tidak ada tipuan kan? Yang telanjang kaki tak takut sepatu. Dia sangat kaya. Seharusnya dialah yang takut. Ingat tujuan kita, untuk menguras habis hartanya, dan menipu uangnya. Benar. Baiklah, kalau begitu kalian berdua duluan. Adikku dan aku akan pergi. Baiklah, sampai jumpa. Ayo pergi, ikut kami. Wei, kau akhirnya menemukan hati nuranimu. Istri, hari-hari baik kita akan datang. Wei, kenapa bau sekali? Kamu membawa kami ke sini. Untuk apa? Lihatlah ke dalam sana. Lihat apa yang sudah kusiapkan untukmu. Barang bagus. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada apa-apa di sini. Masalah membuatku tinggal di kandang sapi waktu itu. Apa kamu melupakannya begitu cepat? Wei. Masalah-masalah yang lalu ini, jangan kita bicarakan lagi ya. Mulai sekarang keluarga kita akan hidup dengan baik ya. Baiklah, Ayah, Bibi. Kalau begitu, kalian juga coba dulu kehidupan yang dulu kujalani. Wei. Membuatmu tinggal di kandang sapi waktu itu adalah kesalahan kami. Tapi kamu tidak bisa membuatku dan ayah kandungmu tinggal di sini. Benar. Wei, ayah lemah. Aku tidak tahan tinggal di kandang sapi. Apakah kalian bisa menahannya atau tidak? Kalian hanya akan tahu setelah menjalaninya. Duan Wei, kau menyiksa orang tua. Kau akan menerima balasan ilahi. Sungguh dosa. The film was Saat dia baru lahir. and narrated by Seharusnya kita Media. mencekiknya saat itu. Cui Hua, tahan sebentar lagi. Mungkin setelah malam ini, Wei akan menjemput kita untuk tinggal di villa besar. Guoju. Dasar bocah nakal. Jika aku tahu hari ini akan tiba, dan aku akan tinggal di kandang sapi bersamamu, aku tidak akan pernah menikahimu. Siapa kau? Guoju, aku tidak mau tinggal di sini lagi. Aku mau pulang. Cepat telepon Dakiang. Danerbao. Aku mau pulang. Halo. Arbao, cepat datang. Dan jemput aku serta ibumu untuk pulang. Kandang sapi ini bukan untuk manusia, tempat kita tinggal. Bagaimana kalian berdua bisa begitu? Tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa mendapatkan uang dari Duan Wei.
Dan kau Erbeu juga tidak bisa diandalkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk keluar dari ini. Ketua Duan dan Liu Cuihua, pasangan tua itu, berhasil diusir oleh tunawisma itu. Kesulitan yang kuderita waktu itu. Sudah saatnya mereka juga merasakannya. Nanti saat penawaran, kita jangan sampai salah. Meskipun kita sudah mengunjungi grup Long Chuan, kita tetap tidak boleh ceroboh. Dimengerti, Ketua Duan. Bukankah ini Ketua Qiangshen? Duan Weiwei. Bisnis Ketua Dua sangat besar. Dia masih datang lawan kita. Siapa kira punya banyak uang? Semakin mereka berasal dari pedesaan, semakin mereka akan berebut untuk naik. Seseorang dari pedesaan, hak apa yang mereka miliki untuk bersaing dengan kita? Apalagi karena dia seorang wanita. Apa salahnya menjadi wanita? Ini semua normal. Persaingan bisnis. Kenapa bagi-bagi orang menurut status? Lagi pula, aku belum pernah melihat kalian semua menunjukkan belas kasihan hanya karena lawan adalah bos wanita. Kamu diuntungkan karena menjadi wanita, sekaligus meremehkan dan mengejek. Kau bicara cukup lancar ya, nanti. Jika kau kalah tender, jangan menangis. PJ, aku mau keluar mencari udara segar. Aku akan kembali. Baik. Kau hanya perlu memberitahu penawaran perusahaan lain, manajer umum Wang. Ambil 50.000 ini dulu, sisanya akan diberikan kepadamu setelah selesai. Silakan, para bos terhormat, duduklah. Sesi penawaran The kita film was akan segera translated dimulai. and Kita narrated tidak by punya M harapan. Media. Kenapa? Penawaran bahkan belum dimulai. Aku baru saja di tangga darurat. Dan aku mendengar orang itu sudah berkolusi dengan staf penyelenggara. Staf akan memberitahu mereka tentang tawaran semua orang sebelumnya. Penawaran semua orang sudah diterima. Mohon bersabar. Para juri sedang mengevaluasi penawaran. Aku akan menelepon. Aku akan segera kembali. Para bos terhormat, hasil evaluasi sudah ada. Perusahaan pemenang untuk tender ini adalah perusahaan Peng Shang. Mari kita pulang saja. Tunggu sebentar. Ketua Long Chuan secara pribadi menghadiri lokasi tender untuk secara pribadi mengumumkan hasil tender. Ketua Long Chuan selalu sembunyi. Mengapa dia tiba-tiba muncul kali ini? Peristiwa besar apa? Ada apa ini yang mungkin telah mengkhawatirkan tokoh berpengaruh ini? Grup Long Chuan selalu menghargai kekuatan dan sama sekali tidak mengizinkan perilaku kurang apapun terjadi selama proses penawaran. Hasil penawaran ini dibatalkan. Hasil tender ditentukan oleh setiap perusahaan di panel juri. Bagaimana mungkin hanya dengan satu kata darimu? Batal. Itu dibatalkan. Kau memfitnah kami. Karena Ketua Wang tidak setuju dengan hasil ini, maka saya akan menyajikan bukti agar semua orang melihatnya. Aku tidak menyangka akan ada transaksi gelap seperti itu. Ini terlalu sangat menindas hasil kerja keras kami. Dokumen penawaran bahkan tidak sebaik membeli karyawan penyelenggara puluhan ribu yuan. Saya mengumumkan, perusahaan Peng Shang mundur dari penawaran ini. Perusahaan pemenang selanjutnya dengan grup Qiangshen memenangkan tender. Aku tidak menyangka ketua Long Chuan ini sama sekali tidak bodoh. Sepertinya grup Qiangshen bisa melangkah lebih jauh lagi. Duan Weiwei tidak pantas memenangkan tender. Tepat sekali, tidak pantas memenangkan tender. Kami semua adalah keluarganya. Dia hina orang tua dan saudara. Dia sama sekali tidak punya moral. Bagaimana bisa perusahaan seperti itu pantas memenangkan tender? Aku sudah tahu. Orang-orang dari pedesaan ini semuanya licik dan cerdik, pedagang licik. Proyek Long Chuan Group ini masih harus dikerjakan oleh kami. Semuanya. Saya mengusulkan untuk mencabut hasil kemenangan tender Qiangshen Group. Cabut, batalkan pencabutan permintaan. Cabut.
Batalkan pencabutan permintaan. Di mana PC? Saat ini. Aku menelpon PC. The film was translated Mengapa ponsel Ketua Long and Chuan narrated berdering? by M Media. Apa aku salah dengar? PC adalah dari keluarga miskin. Dia seharusnya tidak punya hubungan dengan Ketua Long Chuan kan? Duan Weiwei, hari ini kau tidak akan memberi kami penjelasan. Perusahaanmu yang menyedihkan, tinggal menunggu bangkrut saja. Apa yang kutang padamu? Sehingga aku perlu menjelaskan. Kaulah yang harus menjelaskan padaku. Kau biarkan orang tua di kandang sapi. Bikin Arbau dan aku kehilangan kerja. Jika bukan karena kau, apakah kami akan dalam keadaan sengsara seperti ini? Aku hanya membalas setimpal. Ini baru permulaan. Dan kalian semua sudah tidak tahan. Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Ada yang memukul. Beraninya kau di wilayahku, menyentuh tamuku. Apa kau tidak ingin hidup? Suara Ketua Long Chuan. Mengapa begitu familiar? Sosoknya juga familiar. Baiklah, tidak apa-apa jika kau tidak memberi uang. Kalau begitu tolong alihkan 80% saham di grup Kiang Seng kepada kami. Maka kami akan meninggalkan Longchem. Dan kau bisa terus menjadi bosmu sendiri. Kamu sedang bermimpi. Duan Weiwei. Itu hanya 80% saham. Bukankah aku masih menyisakan 20% untukmu? Kau hanya seorang wanita. Mengapa kau menginginkan begitu banyak saham? Begitu tidak berperasaan terhadap keluargamu. Longchen kami tidak mengizinkan. Pengusaha seperti itu ada. Duan Weiwei, kau keluar dari Longchem. Keluar dari Longchem. Keluar dari Longcheng. Keluar dari Longchem. Diam. Oh tidak, maskernya akan lepas. Hentikan. Ketua Long Chuan sudah berbicara. Jika kau bergerak lagi, kau mencari mati. Saya tidak menyangka, bos perusahaan Anda ternyata adalah sekelompok orang yang tak tahu benar salah. Hanya karena beberapa fitnah, mereka akan sembarangan menyerang seorang wanita lemah. Dia pasti bukan orang baik. Kalau tidak, keluarganya tidak akan memperlakukannya seperti ini. Baiklah, saya memang punya bukti di sini. Untuk membiarkan semua orang melihat siapa sebenarnya yang tidak baik. Surat penerimaan. Duan Weiwei tumbuh sejak kecil di sebuah keluarga yang lebih menyukai anak laki-laki daripada perempuan. Sejak kecil, dia menderita perundungan dari orang tuanya. Ketika menghadapi kursi kuliahnya dijual, dipaksa menikah, dan menukar dirinya demi mas kawin. Dia tetap tidak menyerah dan gigih. Dia memulai bisnisnya sendiri seorang diri. Dan secara pribadi mendirikan grup Kianseng. Pengusaha seperti ini di Long Chuan seharusnya tidak diusir, tetapi harus dihormati. Aku tidak menyangka akan ada kerabat seburuk itu di dunia ini. Keamanan. Usir keluarga pembuat onar ini keluar dari tempat ini. Duan Weiwei, Tunggu saja aku. Tunggu saja. Ketua Long Chuan sangat membantuku. Aku harus terima kasih langsung. Ketua, tunggu sebentar. Tutup cepat. Jika kita ketahuan, habislah kita. Ketua Long Chuan ini. Kenapa dia selalu takut tiap lihat aku? Ketua Long Chuan orang baik. Jika bukan karena dia hari ini, aku tidak hanya akan kalah dalam tandar, tetapi juga jatuh ke tangan keluarga Liu. Memang, Ketua Long Chuan adalah orang yang The film benar-benar was hebat. translated Tidak hanya and kaya, narrated by tapi dia M juga Media. tampan. Kau menyukainya. Bagaimana mungkin? Saya suka wanita. Kau tidak boleh menyukainya. Kenapa? Mungkinkah Wei Weng menyukai Ketua Long Chuan? Bagus. Bagaimanapun, kau hanya tidak boleh menyukainya. Kau hanya boleh menyukaiku. Hari ini, pada saat yang begitu penting. Kemana kau pergi?
Maafkan saya. Hari ini, saya sedikit sakit perut. Wei Wei. Kapan saya bisa memberitahumu identitas saya? Pria muda tampan. Kal, apa perintahmu? Kemarilah dan mengobrol denganku. Kakak, di sini agak terlalu bising. Bagaimana kalau kita naik ke atas untuk mengobrol? Baiklah. Lagi pula, aku lajang mencari beberapa pria muda tampan untuk menemaniku. Kamu tidak boleh pergi dengan pria lain. Kenapa? Apa hakmu ngatur aku? Kau bukan pacarku. Apa kau tidak punya pacar? Saya tidak punya pacar. Saya menyukaimu. Jadilah pacarku. Si cantik sudah minum terlalu banyak. Aku akan membawanya ke atas dulu. Pergi sana. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Betapa membosankan. Wei Wei. Bagaimana hubungan kita sekarang? Kau adalah orang yang ingin kutiduri. Ketua Duan, apakah Anda merasa lebih baik? Apakah Anda masih sakit kepala? Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu. Apa yang terjadi tadi malam? Apakah Anda masih ingat? Apa yang terjadi? Anda tidur dengan saya tadi malam. Wei Wei, itu adalah yang pertama bagi saya. Aku benar-benar tidur dengan Pei. Pei masih muda. Itu mungkin hanya dorongan sesaat. Aku seharusnya tetap menolaknya. Kita semua sudah dewasa. Aku Wei Wei. Sebenarnya, saya sudah menyukaimu. Sejak lama, ketika saya masih kecil, ibu saya dan saya pergi ke desa Anda untuk inspeksi. Saya tidak sengaja jatuh ke kolam. Anda yang menyelamatkan saya. anak kecil itu, kau. Ya. Wei Wei. Sejak saat itu, saya mulai menyukaimu. Menjadi asisten Anda. Juga agar Anda bisa menyukai saya. Saya diam-diam mencintaimu. Sejak sangat lama. Sebenarnya, aku selalu berpikir bahwa di dunia ini tidak ada yang mencintaiku. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang paling mencintaiku sudah berada di sisiku selama ini. Aku. Bisakah saya menjadi pacar Anda? Baiklah, aku berjanji padamu. Di sini. The film was Wei Wei, translated and sebenarnya, narrated saya by punya M rahasia lain. Media. Yang belum saya ceritakan. Sebenarnya, saya adalah ketua Long Chuan. Tidak apa-apa, kau angkat telepon dulu. Baiklah. Nak, pernikahanmu dengan Wei Wei, di mana kamu berencana akan melaksanakannya? Mama, saya baru saja mengkonfirmasi hubungan kita. Apakah Anda tidak terlalu terburu-buru? Ini tidak terlalu awal. Aku punya beberapa set rencana pernikahan di sini. Cepat pulang dan lihatlah. Bersama-sama, kita bisa memberi Wei Wei kejutan. Baiklah, saya akan segera kembali. Saya harus kembali sebentar. Jadi hari ini saya tidak bisa mengantar Anda bekerja. Tidak apa-apa, kau urus urusanmu dulu. Baiklah. Kau mati atau tidak? Kau sudah bangun. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin lakukan? Tentu saja, kami menculikmu. Kalian ingin ditangkap. Kecuali kau memanggil polisi. Benar, kau tidak punya kesempatan sekarang. Satu-satunya jalan keluar bagimu sekarang adalah memberiku ini, perjanjian pengalihan perusahaan.
dan menandatanganinya. Jangan bilang, jika aku menandatangani perjanjian pengalihan, kau benar-benar akan melepaskanku. Wei Wei, dengarkan aku. Selama kau menandatanganinya, Erbau pasti akan, demi keluarga, mengampuni nyawamu. Selama bertahun-tahun ini, selain mengambil darahku, seperti lintah, apalagi yang sudah kalian capai? Kamu berani-beraninya mengatakan itu. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin keluarga Duan kita kehilangan segalanya? Kau pantas mendapatkannya. Selagi aku masih berbicara baik-baik padamu, cepat tanda tangani untukku. Kalau nggak dapat perlakuan ini. Duan Weiwei, kau sendiri yang menyebabkan ini. Harus berbelas kasih kalau bisa. Namun kau tidak memberi kesempatan sama sekali. Aku harap Pici segera tahu bahwa aku menghilang. Untuk sekarang, aku hanya bisa mengulur waktu. Pengalihan perusahaan. Itu tidak sesederhana itu. Bukan hanya tanda tanganku yang bisa menyelesaikannya. Adik, apakah ini benar? Tapi jika begitu, maka kita sebaiknya meminta kata sandi brankasnya saja. Perusahaan bisa dijual, tapi kata sandi brankas bisa didapatkan dari mulutnya. Benar. Kalau begitu kita akan membeli pulau kecil dan kapal pesiar mewah. Aku ingin mempekerjakan sekelompok pembantu Filipina di pulau itu untuk bertani untukku. Apakah pulau ini tidak diawasi? Kalau begitu aku ingin menikahi 8 istri. Ambisius. Selama Duan Weiwei menandatanganinya, semua ini bisa menjadi kenyataan. Duan Weiwei, cepat tanda tangani untukku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Ada lagi, kasih tahu kami kata sandinya. Baiklah. Aku bisa menandatanganinya. Tapi sebelum aku menandatangani, aku ingin menanyakan sesuatu. Selama bertahun-tahun ini, apa kau sama sekali tak merasa bersalah sama sekali? Duan Weiwei, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah kami berutang sesuatu padamu? Apa yang harus kami rasa bersalah? Keluarga Duan awalnya milikku. Kau merebut rumahku. Bikin aku hidup numpang bertahun-tahun. Kau tidak hanya memukulku dengan kejam, kau bahkan ingin mengulitiku dan menjual darahku. Apa kau benar-benar tidak punya sedikit pun penyesalan? Duan Weiwei, di saat seperti ini, kau masih membicarakan ini. Biarkan aku memberitahumu. Kau terlahir di keluarga Duan, ditakdirkan untuk dijual. Benar wanita mana yang belum pernah mengalami ini? Hanya kamu yang terlalu sensitif. Hasil sedikit, tapi kamu sombong. Kamu sampai tolak keluargamu. Biar aku beritahu kau. Jika bukan, karena kau masih sedikit berguna, aku sudah membuangmu sejak lama. The film was translated Harusnya kau terima and kasih kami yang narrated by M Media. membesarkanmu, mengerti? Ya. Benar. Aku seharusnya menyadarinya sejak lama. Tanda tangani dokumen itu untukku, cepat. Cepat tanda tangani. Berhentilah bermimpi. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan pernah menandatangani. Itu bukan hakmu. Duan Weiwei. Sejujurnya, ketika kami menculikmu hari ini, kami tak pernah niat biarkan kau hidup. Tanda tangani, menandatangani. Cepat menandatangani. Berhenti, jangan mendekat. Mendekat lagi, dan aku akan membunuhnya. Biarkan Weiwei pergi. Saya akan memberimu apapun yang kau inginkan. Beraninya kau, hanya seorang pesurut, mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Aku ingin seluruh Longchamp. Bisakah kau memberikannya? Bisa ngasih itu, aku bukan ketua Long Chuan. Asal kau melepaskannya, aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Siapa yang ingin kau bohongi? Seorang asisten bisa berubah menjadi ketua. Kau bisa mengecek grup Long Chuan sekarang. Situs web resminya. Perusahaan sudah menerbitkan informasiku. Adiet, ini nyata. Dia benar-benar ketua Long Chuan Group.
Sekarang, segera. Berikan aku 5 juta tunai dan jet pribadi. Kami ingin meninggalkan negara ini. Baiklah. Kau lepaskan dia dulu. Aku akan jadi sanderamu. Melepaskannya apa kau pikir aku anak kecil? Jangan mendekat-mendekat lagi, dan aku akan menikamnya sampai mati. Wei Wei. Tidak apa-apa. Benar tidak apa-apa. Peici, kau. Bagaimana kau menemukanku? Aku memasang pelacak di ponselmu. Kau tidak kembali setelah bekerja. Aku bawa pengawal, terus ikut kamu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Wei Wei. Hein Wei Wei. Ini semua ide Liu Erbao. Ayah tidak melakukan apa-apa. Tolong, biarkan aku saja ya. Mengampunimu. Kalau aku maafkan, aku kecewa. Semua penderitaan bertahun-tahun ini. Jika aku mengampunimu, aku akan mengecewakan ribuan dan ribuan wanita sepertiku. Sisa hidup kalian akan kalian habiskan di penjara. Wei Wei. Ayo pulang. Wei Wei. Jadi, apa kau mengatakan? Bahwa kau ketua Longchuan yang terhormat. Tapi demi aku, menyusup ke Kiang Xiang jadi asistennya. Untuk mendekatimu. Aku bisa menjadi apa saja. Manis bicara. Wei Wei. Untung kau baik-baik saja hari ini. Jika aku datang selangkah saja terlambat, aku akan menyesal seumur hidup. Kau datang tepat waktu. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menyakitimu lagi. Jangan khawatir, tidak akan ada. Mereka semua sudah masuk. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa menyakitiku. Wei Wei, aku mencintaimu. Peici. Aku juga mencintaimu. Mempelai pria. Apakah Anda menerima wanita cantik ini dan menawan di hadapan Anda sebagai istri Anda? Baik dalam kemiskinan atau kekayaan. Dalam sehat atau sakit. Apakah Anda berjanji untuk memahaminya, mentoleransinya, menghormatinya, dan setia kepadanya sampai akhir hidup Anda? Apakah Anda bersedia? Aku memang mencintaimu. Mempelai wanita, apakah Anda menerima pria tampan di hati pria tampan ini suamimu? Aku tahu. Selanjutnya, mempelai pria, Anda boleh mencium mempelai wanita Anda. Istriku, kau sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Ini semua salahmu. Siapa suruh kamu balik kerja di Longchuan? Sekarang aku bahkan tidak punya asisten. Yai, ini semua salahku. Bagaimana kalau kamu berhenti mengelola Longchuan? Balik ke Qiangxiang, bantu aku. Istriku. Apa kau lupa? Longchuan juga milikmu sekarang. Baiklah, baiklah. Wei Wei, Ibu. Kenapa ibu di sini? Wei Wei dan kamu, kalian berdua sibuk dengan pekerjaan. Aku datang untuk membuat sup, untuk menyehatkan kalian berdua. The film Mama, was translated Kita punya and bibi di rumah. narrated by Kamu M. tidak perlu Media. khawatir tentang hal-hal ini. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Kalian sudah menikah setahun. Dan masih belum ada tanda-tanda bayi. Apakah Pacey tidak mampu? Ibu,
Kami berencana untuk fokus pada karir kami dulu. Kami belum ingin punya anak. Itu. Sebenarnya, aku sudah hamil 1 bulan. Apa katamu? Benar, kenapa baru bilang sekarang? Aku hanya ingin memberimu sebuah kejutan. Tapi aku melihat Mama cemas. Jadi aku memberitahunya lebih awal. Aku akan punya cucu. Kamu akan menjadi seorang ayah. Istriku. Kalau begitu mulai besok, aku akan mengambil alih grup Kiangsen. Istirahat saja di rumah selama hamil. Kamu sendiri yang mengatakannya. Tentu saja, aku, PJ, selalu menepati janjiku. Baiklah. Istriku. Aku mencintaimu.